insanlığın der eyledim derdini nurun ile. Aydınlıktır her yanım uğruna olsun feda bu canım canım. Yüreğimi sardı yeni hüzün, gidişim var ya hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulumsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Dünya fani, her şey bomboş ve yalan. Nefsim der ki sefanı sür o yalan, bitsin rüya. Artık uykundan uyan, feryadımı yok mu duyan, gel uyan. Yüreğimi sardı yeni hüzün, gidişim var ya hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulumsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Gel yetiş imdadıma, merhem ol yaralarıma. Sen ümit ışığımsın, bir tek gönlümü sana bağlamışım. Bir tek gönlümü sana bağlamışım. Yüreğimi sardı yeni hüzün, gidişim var ya hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat umutsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do.
Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual Zoom Madrasah Baitullah. Di kesempatan pagi hari ini, kami mengingatkan sesaat lagi kita akan memulai forum kita bersama dengan Ustazah Ida Nurlailah mengenai haji, umroh, dan parenting, di mana titik temunya. Sebelum itu, kami informasikan untuk Bapak Ibu bisa menggunakan akun dengan nama asli agar nanti ketika berinteraksi dengan Ustazah, ketika sesi diskusi dapat memanggil dengan nama yang baik. Kemudian kami ingatkan pada Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya nanti di sesi diskusi, bisa disampaikan langsung dan berinteraksi dengan Ustazah. Lalu jangan risau ketika Bapak Ibu belum bisa mengikuti agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini, karena nantinya akan ada rekaman yang mungkin dibagikan di grup WA atau nanti bisa japri admin. Dan Bapak Ibu bisa disiapkan tempat duduknya yang nyaman, mungkin juga alat tulisnya, karena kita memulai agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membuka agendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan nikmat iman dan Islam senantiasa tersematkan pada dada kita, dan senantiasa kita dapat mengikhtiarkan bekal-bekal terbaik di pagi hari ini untuk bisa senantiasa berjibaku dengan ilmu-ilmu, dengan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nurlailah yang kami hormati selaku juga owner dari Wonderful Umroh dan juga Madrasah Baitullah.
Tak lupa juga sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat terus bersolawat dan juga berharap nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian diskusi dan juga materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nurlaila mengenai haji, umroh, dan parenting, di mana titik temunya. Bagaimana kita mengajarkan banyak hal dengan haji dan umroh kepada anak-anak atau bahkan kepada keluarga kita. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita sapa terlebih dahulu pada Ustazah Ida Nurlaila. Apakah sudah bisa tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suara saya, Mas Nizar? Masya Allah, Alhamdulillah sudah masuk Ustazah. Baik, kami langsungkan untuk penyampaian materi kepada Ustazah Ida Nuraila, kami haturkan. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul arabiyya ba'dahu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat semuanya? Boleh kita bersapa sejenak di ruang chat ya. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya dan di kotanya masing-masing. Misalnya boleh Jogja hadir, cuaca mendung sedikit, hati gembira, boleh ya. Insya Allah menjadi silaturahim kita bersama walaupun secara online. Semoga Allah limpahkan lebih banyak lagi rahmat di dalam kehidupan kita. Masya Allah, terima kasih Bunda Jayun ya, hujannya di situ ya. Rahmat Allah tercurah, semoga kita banyakin doa pada saat hujan. Ya. Silakan sambil bersapa teman-teman semuanya. Hari-hari ini kita melihat rombongan demi rombongan berangkat. Saya itu hampir setiap hari datang di acara Walimatul Safar, menguntap ya orang Jawa bilang ya, mengantarkan banyak orang yang akan pergi berhaji dan setiap kali menghadiri berurai air mata karena ingin ya kembali ke tanah suci, ingin untuk ikut merasakan kembali prosesi beribadah pada Allah yang penuh dengan Masya Allah keberkahan ya di bumi Haramain ya, di dua tanah suci baik di Mekah maupun di Madinah Munawwarah. Semoga sahabat-sahabat yang hari ini hadir juga memiliki harapan yang sama, ingin berangkat berhaji untuk menunaikan rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam, dan juga diberikan hajan mabruron bagi yang berangkat sekarang ini. Nah, sahabatku semuanya, kita yang belum berangkat bisa mengambil momen yang berpenting ini. Karena di antara waktu yang sangat utama untuk mendidik anak adalah ketika ada momen, ketika ada sebuah peristiwa. Maka itu menjadi saat-saat yang sangat bagus untuk kita mendidik anak-anak kita. Hari ini kita mengajak anak-anak merenungkan tentang berbagai hikmah di dalam prosesi ibadah haji dan umroh. Hikmah parenting seperti apa? Tidak harus kita menunggu mengajak mereka ke tanah suci untuk mendapatkan hikmah parenting dari peristiwa haji dan umroh maupun hari raya Idul Adha yang kita peringati di tempat kita masing-masing. Akan tapi saat ini pun ketika kemudian kita belum dipanggil oleh Allah berangkat pada tahun ini, tetaplah tidak menutup kemungkinan bagi kita mengambil banyak hikmah yang akan menambah bekal-bekal kita, yang akan membekali anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, qurrata ayun, yang bisa nantinya memikul beban dakwah. Baik, saya akan share screen ya. Mohon izin saya share screen dulu. Ya.
Sahabatku semuanya, di dalam Islam kita eh, merujuk semua apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, Mas? Sudah Ustazah. Oh Tapi ya mungkin baik. bisa di slideshow-nya Oke, diperbesar sebentar. Ustazah agar terlihat. Ya. Ditampilkan Ustazah. Gimana nih? Saya kok jadi bingung. Biasanya langsung bisa kok jadi bingung. Ini mana nih memperbesar? Ditampilkan kemudian nanti di slideshow Ustazah. Umi Tampil. ini masih di Canva Umi. Iya, belum tak simpan. Tampilkan Oke, layar sebentar saya penuh simpan. Ustazah. Ya Allah, Masya Allah. Iya, belum saya simpan. Sebentar, saya simpan dulu. Makanya nggak bisa. Simpan dulu ya, teman-teman. Maaf ya. Ya, karena kemarin itu agenda padat merayap, jadi sayanya tidak sempat untuk eh, membuat. Jadi tadi malam setengah jadi, pagi ini baru selesai. Jadinya tadi mohon maaf ya, belum sempat saya simpan bahkan. Ya. Nah, teman-teman semuanya sambil saya ngomong sambil menyimpan ya. Jadi ada gelaran yang disematkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hanya kepada dua orang. Ya, kepada dua orang yaitu eh, kepada dua orang yang namanya selalu kita baca pada saat kita sholat. Ya. Siapa beliau? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya pakai ini aja ya, biar langsung kelihatan gede. Baik. Yang pertama adalah kepada Rasulullah. Dan ini adalah keteladanan yang yang pertama adalah pada Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Ini adalah sebuah gelaran hanya kepada dua orang uswatun hasanah. Jadi, kecuali kalau teman-teman punya anak namanya uswatun hasanah ya, bukan gelaran tapi memang namanya. Kalau seperti kita orang tua, kita menjadi kutuah hasanah, bukan uswatun hasanah. Uswatun hasanah ada dua di dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Mumtahanah ayat yang ke-4 dan ke-6 ya, nanti bisa dilihat ini apa namanya lengkapnya di ayat ke-4 sampai ke-6, tapi saya ambilkan ayat ke-4 saja. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan. Jadi ibadah haji ini, sahabat semuanya, tidak bisa kita lepaskan dari kisah atau sejarah atau sirah para nabi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaitan keluarganya itu sangat erat. Maka hikmah parentingnya itu sangat tinggi. Kalau selama ini kita mendapatkan bahwa hikmah-hikmah ibadah haji itu adalah ada banyak ya, hikmah ibadah haji itu ya. Ada haji mabrur, balasannya surga, kemudian haji mabrur itu seperti orang yang dilahirkan kembali oleh ibunya, kemudian haji itu merupakan apa namanya pengabulan doa pada saat orang berhaji, kemudian haji dan umroh itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, kemudian bahwa dia merupakan amal yang utama dan lebih banyak lagi hikmah-hikmah haji. Akan tapi kita melihat bahwa ternyata hikmah parenting itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dari proses ibadah haji. Kenapa? Ya karena kisah proses ibadah haji sendiri itu sangat erat dengan perjalanan para nabi, ya, utamanya adalah Nabi Ibrahim, kemudian
Nabi Ismail ya dan keluarganya. Kemudian kita juga belajar dari Rasulullah SAW. Nah, baik, kita akan masuk ya kepada yang lebih awal mula ya, sebelum prosesi ibadah haji itu sendiri. Yaitu ketika Ibrahim sudah mulai beruban rambutnya dan belum diberi keturunan. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah ya. Robbi habli minas solihin. Ibrahim minta diberi keturunan yang soleh, anak keturunan yang soleh. Jadi yang sering menggelisahkan para nabi itu bukanlah harta, bukanlah urusan keduniaan, tapi urusan mewariskan risalah itu kepada siapa. Maka Nabi Zakaria, kemudian Nabi Ibrahim adalah nabi-nabi yang berdoa agar diberi keturunan yang soleh. Nah, apa ibro dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim? Ini masih kemudian doa-doanya Nabi Ibrahim. Ada 6 doa Nabi Ibrahim, ini saya ambilkan 3 saja. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah Ibrahim ketika kemudian sudah memiliki anak dan mendoakan anaknya. Sebelum itu ada doa ya ketika meletakkan anaknya di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah karena sudah menjalankan perintah Allah untuk meletakkan keluarganya di cikal bakal kota Mekah ya. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman. Ya. Kemudian wajnubni wabani ya anak budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan berhala-berhala. Ini adalah menjauhkan anak keturunan dari kesyirikan. Nah, sahabatku, apa hikmah dari apa yang disampaikan oleh doa-doa Ibrahim di dalam Al-Quran? Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa doa itu mampu menolak takdir ya, berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. La yaruddu qada'a illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Dan hadis ini ada dalam Sunan Tirmizi. Nah, hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, maka di antara yang bisa kita lakukan untuk menjemput takdir kebaikan itu adalah doa. Dengan kita berdoa, kita berharap bahwa ketika seorang belum memiliki anak, dia berdoa agar diberi takdir mendapatkan rezeki anugerah berupa anak. Ya. Ketika kemudian dia mendapatkan ujian, anaknya mungkin belum sesuai harapan, maka dia tidak boleh putus asa, dia berdoa agar anaknya juga menjadi anak yang soleh. Ketika anaknya mungkin susah untuk diajak sholat, ya masih kecil ya. Ada juga yang sudah gede ya anaknya. Susah bu anak saya suruh sholat, maka Nabi Ibrahim mengajarkannya untuk mendoakan. Ketika ada ayah-ayah yang terhalang untuk mendampingi secara intensif pendidikan anak-anaknya, maka Nabi Ibrahim adalah contoh seorang nabi yang harus berpisah dengan keluarganya dalam jangka waktu yang lama, tapi beliau tidak pernah lepas dari mendoakan keluarganya. Mari kita banyakkan doa di dalam kita menjalankan peran kita, terutama dalam peran kita untuk mendidik generasi. Dan doa merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Laisa syai'in akrama Allahi ta'ala minat doa. Tidak ada yang lebih mulia kecuali doa. Nah, anak-anak kita, mereka harus dari kecil itu terbiasa melihat orang tuanya menyandarkan urusannya dengan doa-doa kepada Allah. Sehingga mereka pun belajar bahwa ada sandaran yang kokoh, ada sandaran yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita berdoa itu, maka kita melakukan sesuatu yang sangat mulia. Ya. Alih-alih mengeluh, karena biasanya orang kalau menghadapi sesuatu itu mengeluh ya. Mana ibu-ibu yang pernah mengeluh? Mari kita bertobat masal pada hari ini.
untuk berhenti mengeluh ya, "Aduh anakku disuruh ini susahnya bukan main," ya misalnya ya, pagi-pagi sudah merdu suaranya merusak dunia karena ngomel misalnya, maka mari kita ganti dengan doa. Doa ini akan menyejukkan hati orang yang mengucapkan maupun yang mendengar. Sehingga anak-anak terbiasa dari kecil didoakan oleh orang tuanya, bukan diomelin atau dikeluhin oleh orang tuanya. Mari kita jangan pernah putus asa mengharapkan rizki dan rahmat Allah melalui doa. Jika kita belum dikarunia anak, mari kita minta pada Allah. Jika kita ingin anak yang soleh, kita berdoa kepada Allah. Kemudian jika kita ingin anak yang rajin sholat, maka kita berdoa. Bahkan jika ingin anak yang bertakwa ya, eh, anak yang qurrata a'yun ya, kemudian kita ingin menjadi pemimpin dari orang yang bertakwa ya, wa ja'alna lil muttaqina imama, maka kita berdoa. Nah, sehingga ini masuk terus ke dalam alam kebiasaan anak-anak kita sampai mereka dewasa, bahwa ada yang bisa digantungi. Orang yang yakin pada kekuatan doa, dia akan selalu optimis, dia akan selalu husnudzan kepada Allah, husnudzan pada dirinya sendiri ya. Semoga hikmah yang sangat besar ini ya bisa kita lakukan bersama-sama, bisa kita renungkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, selain teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hal doa, maka sahabatku di dalam haji itu kita melihat ada prosesi sa'i. Ya, ini belum sempat semua prosesi ibadah itu saya ambilkan, tapi saya ambilkan yang benar-benar lekat kuat dengan urusan parenting ya. Bagaimana kisah Ibu Hajar? Ibu Hajar ini adalah kisah yang luar biasa karena di dalam kisahnya beliau masih memiliki bayi yang kecil, Ismail pada saat itu. Kalau masih menyusui itu berarti di bawah 2 tahun ya. Dibawa oleh Ibrahim di sebuah lembah. Jadi kalau teman-teman sudah pernah pergi ke Tanah Suci, berhaji atau berumroh, kita melihat bahwa Ka'bah itu terletak di bawah. Bawah sekali ya. Jadi kita harus turun ke lantai dasar untuk sampai di pelataran Ka'bah. Ya, jadi bukan di lantai utama, tapi turun di lantai pelataran dasar. Jadi Mekah itu sebuah lembah. Yang di sana tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Sehingga ketika Hajar diletakkan di situ, dan Ibrahim seperti laki-laki pada umumnya yang sedikit bicara, maka Hajar bertanya. Tidak ada penjelasan dari Ibrahim mengapa mereka ditinggalkan di situ. Di dalam beberapa kisah saya baca bahwa Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan?" Dan Ibrahim tidak punya jawaban, sehingga beliau diam saja. Hajar bertanya sampai 3 kali, sampai akhirnya dia menyadari bahwa pertanyaannya mungkin tidak tepat, sehingga Allah mengilhamkan pertanyaan yang lain kepadanya. Dia mengatakan, apakah ini perintah Allah? Dan Ibrahim mengatakan, ya, ini perintah Allah. Hajar kemudian bergembira. Dia tidak lagi khawatir ketika ditinggalkan suaminya, karena dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan kami, tidak akan menyia-nyiakan kami, karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Meyakini bahwa semua syariat Allah, walaupun berat, adalah membawa kebaikan pada diri kita, itu akan membawa kita semangat untuk menjalaninya. Yakin, sikoh, bilah pada Allah, ini adalah contoh teladan yang diberikan oleh seorang hajar. Bahkan kalau kita melihat pelajaran komunikasinya, sahabatku semuanya, Anda para perempuan kalau bertanya sama suami maksimal 3 kali ya. Kalau 3 kali nggak dijawab, gantilah pertanyaan Anda sehingga tidak jelei pertanyaannya. Nanya terus gitu ya. Ganti dengan pertanyaan kalimat yang lain, semoga mendapatkan jawabannya. Dan perjuangan Hajar yang luar biasa. Setelah bekalnya habis, ada cerita dari riwayat yang mengatakan sampai air susunya sudah berubah jadi darah karena sudah nggak ada lagi. Hajar ini dalam keadaan letih dan lapar tentu,
harus berlari ke sana kemari. Mungkin kalau berlari bawa bayinya berat ya, bayinya ditaruhlah dulu, ditinggalkan. Dia melihat ke arah Bukit Sofa, seakan-akan dia berharap ada air di sana, lari ke Bukit Sofa. Dari Sofa ke Marwah, dari Bukit Marwah dulu. Kemudian dari Marwah melihat lagi arah Bukit Sofa, lalu dia lari lagi ke arah Bukit Sofa. Begitu berbolak-balik dan tidak ada yang dia dapatkan. Tetapi ikhtiar yang maksimal ini menunjukkan bahwa seorang ibu akan rela memperjuangkan kebutuhan dasar bagi keluarganya. Para ayah yakinlah ya, istri-istri Anda, istri yang soleh dan solihah ini, istri yang solihah ini insya Allah akan memberikan kontribusi yang maksimal di dalam pengasuhan pendidikan anak-anak. Cukup berikan kepadanya pendidikan yang baik, kesempatan belajar, agar dia menjadi seorang wanita yang solihah. Dan ternyata Allah memberikan rezeki itu bukan dari Bukit Sofa atau Bukit Marwah, atau di perjalanan ketika melakukan sa'i itu kalau ibadah sekarang. Kalau sekarang Anda bisa mendapatkan air zam-zam di kanan dan kiri tempat Anda beribadah sa'i ya, langsung bisa ada gitu di sisi-sisi. Di sisi tengah itu ada spot-spot air zam-zam, tinggal nuang saja. Hajar tidak demikian, dalam keadaan haus, dan waktu itu bukitnya berbatu-batu ya, berbatu bergerigi yang panas yang sangat terik. Dan ternyata tanpa disangka-sangka Allah berikan, justru di tempat Ibrahim, di tempat Ismail diletakkan itulah keluar air. Ya kadang-kadang sahabatku semuanya, ikhtiar kita itu tidak selalu memunculkan langsung pada saat itu. Akan tapi Allah munculkan dari sisi yang lain. Kadang-kadang kita menasihati anak kita, orang mengatakan sampai memerengen, sampai mulut kita ini capek gitu ya. Anak kita seakan-akan tidak berubah, dan ketika orang lain memberikan nasihat sedikit pada anak kita, maka tiba-tiba dia menjadi baik ya. Tidak usah kecewa, karena itu bagian dari jawaban doa-doa yang Allah berikan pada kita. Bisa jadi hidayah itu masuk dari teladan, dari nasihat orang tua, bisa jadi dari orang lain. Nah, kisah Hajar, apa hikmah yang kita dapatkan dalam hikmah parenting ini ya, sahabatku semuanya. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan bahwa dia melakukan segala sesuatunya karena Allah. Jika memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Hajar adalah simbol seorang ibu yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Ya. Optimisme, tawakal, dan ikhtiarnya luar biasa. Juga memberikan sebuah keteladanan tentang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, untuk keluarganya, ya. Maka semoga kita bisa meneladani 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kebaikan-kebaikan Ibunda Hajar. Nah, sahabatku semuanya, masih kita lanjutkan kisahnya dengan percakapan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Sebuah percakapan ini memberikan hikmah yang sangat banyak ya. Mari kita baca bersama. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya ini arofi manami ana atbahuka fangdur mada taro. Jadi ketika anaknya sampai pada umur tertentu, kalau katakan balik itu ya 14 tahun kira-kira ya, tapi tidak ada angka di dalam Al-Quran ini. Sehingga dia sanggup bekerja bersamanya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anandaku, wahai anakku, ya bunayya, sebuah kalimat yang sangat indah. Arafi manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku ya, di dalam mimpiku, bahwa ana atbahuka, aku menyembelihmu. Maka fangzur, madza taro. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Dan apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Qala, ya abati, af'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Ya. Kemudian, satajiduni insya Allahu minas sabirin. Engkau akan
mendapati insya Allah aku orang-orang yang sabar, Masya Allah. Ya. Ini adalah percakapan yang sangat indah di dalam Al-Quran, contoh komunikasi cinta antara ayah dengan anak. Yang pertama, bahwa seorang ayah, panggillah Ananda itu dengan kata-kata kasih sayang. Panggilan-panggilan kasih sayang. Jangan sampai banyakkan orang saya melihat itu melakukan bullying di dalam rumah. Panggil anaknya, hei si keriting, hei si pesek misalnya, hei si kurus, hei si gendut misalnya. Ya, atau kata-kata yang tidak disukai oleh anaknya. Tapi Nabi Ibrahim mencontohkan kata-kata yang sangat indah untuk anak-anaknya. Dan seorang ayah buatlah pelajaran musyawarah atau tradisi bermusyawarah di dalam keluarga. Nabi Ibrahim tahu itu adalah perintah Allah. Tetapi beliau membahasakan perintah Allah itu tidak dengan mengatakan, ini tuh perintah Allah, nak. Ya, kamu harus aku sembelih. Atau kalau kita sekarang enggak, perintahnya bukan menyembelih. Ini perintah Allah ya, kamu disuruh sholat. Ya. Ini perintah Allah ya. Tetapi Nabi Ibrahim, walaupun itu perintah Allah, beliau meminta pendapat pada anaknya, bermusyawarah. Para ayah, bukalah ruang demokrasi, ruang komunikasi yang indah, yang penuh kasih sayang dalam keluarga. Ayah memang simbol ketegasan, tapi tegas tidak sama dengan kasar. Musyawarah dengan istri maupun dengan anak. Janganlah menjadi seorang ayah yang otoriter, yang tahu-tahu, ayo begini, ayo begitu, dan seterusnya. Komunikasikan dengan komunikasi cinta. Ya. Dan menggunakan metode tanya jawab itu merupakan salah satu metode di dalam kita mendidik anak, di dalam obrolan dengan mendidik anak. Anak-anak yang sudah usia remaja, maka mereka akan suka untuk didengarkan dan dimintai pendapatnya. Maka gunakan metode seperti ini di dalam mendidik anak. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Baik. Ya. Kemudian masih di dalam ayat yang sama. Ini adalah merupakan ujian cinta di dalam sebuah keluarga. Sahabat mengerti bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu di usianya yang sudah renta, di usianya sudah tua. Sudah ya karena mungkin usianya lebih panjang dari kita ya. Jadi di usia yang sudah berapa? Ada yang mengatakan sekitar 90 tahun ya dan sebagainya. Nanti silakan nanti kita perdalam lagi masalah ini. Lama tidak punya anak, ingin punya anak, berdoa dan diberi anak. Setelah kemudian menikah lagi dengan perempuan yang kedua. Jadi ada Sarah istri pertamanya, ada Hajar istri keduanya. Dan Hajar ini menikah dengan permintaan Sarah ya untuk dinikahkan pada Ibrahim. Setelah punya anak, itu diperintahkan untuk meninggalkannya, meletakkannya di tempat yang menjadi cikal bakal Ka'bah, dan kemudian setelah remaja itu diminta untuk menyembelihnya. Bagaimana ini kita tidak mengatakan sebagai ujian? Ujian yang sangat berat bagi seorang ayah, bagi seorang yang sangat mencintai keluarganya. Nah, sahabatku, kita harus melihat bahwa di dalam Al-Quran membahasakan posisi anak bagi orang tuanya. Ya, ini ada yang satu, qurrata ayun. Dan ini yang sangat kita harapkan, bahwa setiap dari anak-anak kita adalah qurrata ayun. Ya. Kita berdoa di dalam doa-doa kita sehari-hari untuk kita mendapatkan anak yang soleh ya, yang qurrata ayun ya. Kemudian yang bisa menjadi anak yang bertakwa dan juga menjadi pemimpin bagi mereka. Qurrata ayun ini penyejuk mata, seringkali dimaknakan begitu. Di dalam tafsir disampaikan bahwa maknanya adalah anak-anak yang memang menyejukkan mata karena ketaatannya kepada Allah. Jadi qurrata ayun itu bisa dilihat di dunia, di mana mereka dengan senang hati, dengan sukarela, ya, menyenangkan orang tuanya karena mereka memiliki ketaatan kepada Allah. Harapan kita yang paling tinggi, doa yang paling tinggi adalah anak kita menjadi qurrata ayun. Di dalam ayat yang lain, Al-Quran menyebutkan bahwa anak adalah perhiasan dunia. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i ya wa abna'i, dan
juga anak-anak. Jadi banina dan anak-anak. Jadi perhiasan dunia itu bagian dari di antara perhiasannya adalah anak-anak. Akan tapi di ayat yang lain anak itu disebutkan sebagai fitnah atau cobaan atau ujian. Ya, dan di tempat lain kita disuruh waspada bahwa di antara anak-anak dan istri itu juga ada yang menjadi musuh bagi orang yang beriman. Makanya dalam hal ini Nabi Ibrahim sudah mendapatkan seorang anak yang qurrata a'yun. Akan tapi Allah mengujinya dengan ujian untuk disembelih. Luar biasa ya. Ayah bunda semuanya, kita ikhtiar dengan luar biasa di dalam kita mendidik anak-anak kita. Karena harapan kita agar Allah izinkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Jangan kita terjebak hanya di yang kedua saja. Kita membanggakan anak kita, lihatlah anak kita yang cantik, yang molek, ya, yang gagah, yang ganteng, yang tampan, yang sehat, yang montok, ya, yang menyenangkan, nggak pernah sakit, yang nilainya, prestasinya bagus, pialanya banyak, juara ini itu. Ini adalah pencapaian-pencapaian yang sifatnya dunia. Lanjutkan bahwa yang lebih mendasar adalah orientasi akhirat yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan mari kita menjaga agar anak kita tidak menjadi yang ketiga dan yang keempat, yang menjadi ujian. Berapa banyak saya mendapatkan klien orang-orang yang sedih, orang-orang yang merasakan beratnya mendapatkan ujian anak-anaknya. Anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran, mendapatkan konsekuensi hukum, ya, atau meminta harta yang banyak dari orang tuanya, ya, menguji, bahkan sampai pada anak yang durhaka, murtad, memusuhi Islam, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kuatkan mulai dari diri kita sendiri. Ibrahim adalah contoh seorang ayah yang baik tentu ya, orang yang soleh, orang yang jadi khalilullah, kasih Allah, maka mari kita mendekat pada Allah. Semoga dengan ketaatan, kesalehan orang tuanya, Allah izinkan juga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Dan ujian yang lain masih dalam ayat yang sama, teladan yang lain hikmahnya adalah kita menginginkan anak-anak yang sabar. Melihatlah Ismail itu mengikrarkan dirinya, insya Allahu minas sabirin. Minas sabirin. Jadi dia mengatakan bahwa engkau akan mendapati aku ya, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran kita di dalam mendidik anak. Ya, resepnya. Ada Ustaz Fauzil Adzim itu ya mengatakan resep mendidik anak ada 3, 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar ya. Memang sabar ini luar biasa ya. Kita sabar menunggu anak kita tumbuh. Anak kita ya kan dari cuma bisa berbaring, dia bisa tengkurap bisa duduk dia belajar rambatan, dia belajar berjalan, akhirnya dia pintar berlari, giliran dia lari ke sana kemari kita marahi ya. Kemudian kita bersabar menunggu kalimat kata-kata pertamanya. Mungkin dia mengatakan umi, abi, mama, papa. Kita mengajarinya berbicara sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia pintar mengoceh, akhirnya dia pintar teriak-teriak dan orang tuanya menjadi aduh ini teriak-teriak terus diem, kamu bisa diem nggak sih gitu. Nanti kalau udah anaknya remaja, anaknya diem saja orang tuanya jadi bingung. Ya. Nah kita mengajarinya bicara dengan bicara kebaikan. Ujian, kadang ujian kesehatan, ya. Yang lebih berat adalah ujian keimanan. Ya ketika anak-anak belum bisa kita arahkan sebagaimana harapan kita di dalam anak-anak menjadi qurrata a'yun. Nah, oleh karenanya kesabaran orang tua semoga membuahkan anak-anak yang sabar. Maka bunda-bunda di sini kalau lagi jengkel nggak boleh berteriak ya. Oh, sabar bisa nggak kalian sabar? Nah, itu karena itu bukan contoh kesabaran ya. Jadi sabar ini maujud di dalam sikap kita, perkataan kita, dan juga paradigma kita. Orang tua yang nggak sabaran itu, misalnya ini anak belajar makan, dia udah
nggak sabar, lama banget makannya, mana kotor, berantakan, udah aku suap aja terus gitu ya. Sampai akhirnya sampai gede anak ini menjadi anak yang tidak bisa mandiri karena suka terus disuapi misalnya ya. Jadi bersabar menunggu dia belajar segala sesuatu ya. Mengerjakan apa, belum beres, tidak apa-apa kita sabar untuk membimbingnya ya. Jadi panjang dan luas sabar ini tidak ada batasnya, karena kalau ada batasnya maka dia sudah tidak menjadi sebuah kesabaran. Nah, sabar ini sahabatku semuanya batasnya. Masih dikatakan sebagai sabar adalah ketika kita hanya mengeluh kepada Allah. Kalau kita mengeluh pada manusia berarti sudah mulai menipis kesabaran kita ya. Jadi mengeluhnya hanya kepada Allah. Nah, boleh nggak sih kita minta solusi, minta saran? Boleh ya, tapi tidak dalam rangka mengeluh, tidak dalam rangka kita apa ya, menyesali, tetapi kita dalam rangka untuk mencari kebaikan sang. Baik, masih di dalam kisah Ibrahim dengan Nabi Ismail, bagaimana pelajaran parentingnya menjadikan keluarga kita sebagai keluarga dakwah. Ini adalah kisah ketika Nabi Ibrahim mengajak Ismail ya, wa id yarfa'u Ibrahim, ketika meninggikan al-qawaid, bangunan minal bait, dari Baitullah ya. Kemudian wa Ismail, bersama dengan Ismail. Kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Innaka antas samiul alim. Teladan dari Nabi Ibrahim adalah, mari kita jadikan keluarga kita keluarga dakwah. Yang meninggikan, yang membangun bangunan dakwah. Yang membangun bangunan masyarakat Islam. Melibatkan anak di dalam amal soleh, dalam amal ibadah, dalam amal dakwah sejak dini. Karena dengan demikian, anak akan mewarisi semangat beramal dan didikan dan qudwah dari orang tuanya. Maka mulai dari kita sendiri, kita libatkan diri kita. Kalau ada proyek-proyek kebaikan, itu ayo kita sambut ya dengan kegembiraan, labbaik Allahumma labbaik ya. Menyambut panggilan Allah ini adalah panggilan-panggilan kebaikan. Sebelum dipanggil ke tanah suci, kalau ada seruan, ayo kita berinfak, ayo kita bersedekah, ya keluarkanlah berapapun Anda yang miliki. Ketika Anda mengajak anak ke masjid, pergi ke sholat id, kasih uang ke anak, bukan ini nanti beli siomay atau beli balen, bukan. Nanti dimasukkan di kotak infak ya. Ini adalah contoh ya, merelakan harta untuk berinfak, bersedekah. Karena hikmah kurban ini diantaranya adalah hikmah untuk memiliki jiwa sosial, juga berbagi kepada sama dengan kurban yang kita berikan. Kemudian semangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah, ya utamanya adalah sholat, ya. Kemudian ya semuanya ada dalam rukun Islam. Maka anak-anak kita melihat bagaimana orang tua berdiri dengan khusyuk, berdiri dengan khudu', dengan tunduk, ya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Berhaji pun demikian, ayah bunda semuanya, kita menabung, kita omongin pada anak kita. Kami memasang gambar Ka'bah ya, Masjidil Haram itu di rumah. Sahabat sebaiknya juga begitu, sehingga anak-anak tahu ya, bahwa ini adalah bagian dari tanah mulia, ya kita akan ke sana. Dipasang tiap kali ya, semoga kita punya cita-cita semuanya di keluarga kita untuk menyempurnakan rukun Islam. Jadi pasang gambar Ka'bah itu di rumah kita. Tunjukkan anakku, semoga Allah izinkan kita berhaji berumroh di waktu muda. Ya, semoga ayah bunda diberikan rezeki yang mencukupi sehingga pada saat anak balik itu hadiahnya adalah berumroh. Masya Allah, bisa demikian ya. Silahkan bagi yang menginginkan bisa mengumrohkan anak pada saat balik untuk bisa mengaminkan doa saya. Ada seorang ustadzah yang sangat menginspirasi saya ketika dia mengatakan bahwa saya punya cita-cita, Bu Ida katanya, bahwa anak saya pergi ke luar negeri yang pertama adalah mengunjungi Baitullah. Pergi ke luar negeri yang pertama. Jadi safar yang paling, karena memang kita diperintahkan untuk dilarang untuk bersusah payah ya. Kita diperintahkan untuk mengunjungi Baitullah itu ya, mengunjungi 3 tanah suci. Nah, Mekah, Madinah dan juga Al-Aqsa gitu ya, untuk di Palestina ya, Al-Aqsa untuk
melakukan ibadah di sana. Jadi ayo ayah bunda semuanya kita libatkan anak kita dalam amal soleh, amal ibadah, amal dakwah sejak dini. Kemudian masih dalam hikmah apa yang kita dapatkan dari Abul Anbiya, ayah para nabi, adalah ketika melakukan pelemparan jumroh, yaitu melawan musuh abadi. Jadi kalau anak-anak ya konflik itu sesuatu yang biasa terjadi. Tapi jangan sampai kita menganggap manusia itu adalah musuh abadi kita. Karena manusia bisa mendapatkan hidayah, ya enggak? Sahabatku banyak kisah-kisah. Para sahabat yang tadinya memusuhi Islam, misalnya Umar bin Khattab, memusuhi Islam, ternyata akhirnya mendapatkan hidayah dan menjadi seorang yang sangat utama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid pernah menjadi musuh Allah, berperang melawan Rasulullah. Kemudian akhirnya Khalid masuk Islam dan menjadi pedang Allah. Ya, orang yang pergi ke pertempuran itu lebih dari 40 kali sampai badan-badannya luka semuanya. Tidak ada bekas, tidak ada bagian tubuhnya tidak kena bekas luka. Lalu sahabat ingat kisah Wahsy, seorang budak pelempar lembing yang membunuh Hamzah, yang membelah dada Hamzah sehingga jantungnya bisa dimakan oleh Hindun. Akhirnya pada saat Fatu Mekah, beliau juga akhirnya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam dan akhirnya menjadi salah satu yang memberikan kontribusinya ketika di dalam perang Riddah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan lembingnya. Dengan lembing yang sama dia membunuh orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu Hamzah. Dan dengan lembing yang sama dia menebusnya dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Maka manusia itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi musuh yang abadi siapa? Setan. Ya, maka inna syaitana lakum adu. Setan itu sesungguhnya adalah adu, musuh bagimu. Fatahiduhu adu, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Udah tahu musuh, dijadikan teman. Misalnya pergi ke peramal, ya, mempercayai dukun, ya, ini kan menjadikan setan sebagai teman. Innama yada'u haisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi dia akan mengajak golongan-golongan syaitan, hizbus syaitan itu menjadi neraka syair yang menyala-nyala. Maka kita berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa menjauh, dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Nah, ibadah manasik melempar jumroh itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim mengerjakan manasik, tiba-tiba setan menghalanginya di jumroh Aqobah, maka Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil. Sehingga setan itu amblas di tanah. Kemudian menghalangi lagi di jumroh kedua, jumroh wusta, maka Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil sehingga amblas ke tanah. Lalu menghalangi kembali di jumroh yang ketiga, jumroh sugro, maka Ibrahim melemparinya lagi dengan 7 kerikil hingga amblas ke tanah. Ibnu Abbas berkata bahwa setan yang kalian lempari dan ajaran nenek moyang kalian, Ibrahim yang kalian ikuti. Hakim berkata bahwa hadis tersebut adalah sahih berdasarkan pada periwayatan Bukhari dan Muslim. Prosesi ibadah haji diantaranya adalah melempar jumroh. Ya, walaupun dia bukan merupakan rukun, tapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah wajib, maka harus juga dilakukan. Nah, pada hakikatnya bukanlah melempari tubuh yang sebagai penanda jumroh ini ya. Tetapi pada hakikatnya kita sedang melempari, melawan setan-setan yang terus mengganggu sepanjang kehidupan kita. Sampai ajal menjemput kita. Sampai nafas sudah di leher pun, setan akan terus mengganggu manusia untuk membawanya kepada neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Melempar jumrah ini mengikuti perbuatan Nabi Ibrahim dan kita belajar banyak dari kisah beliau, maka kita harus bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari pengaruh dan bujukan setan yang terkutuk. Kisahkan ini kepada anak. Beritahu kepada mereka bahwa musuh yang nyata itu adalah setan. Kalau ada orang-orang yang memusuhi, maka jangan jadikan musuh, jadikan dia adalah objek dakwah. Semoga Allah mendapatkan hidayah. Doakan agar dia mendapatkan hidayah. Kemudian di antara yang kita lakukan ya di dalam
prosesi ibadah haji itu adalah penyembelihan hewan kurban. Sungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sungguhnya orang yang mencium adalah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, maka di sini sahabatku semuanya, kita kalau teman-teman kita yang berhaji nanti mereka sedang wukuf di Arafah, kita melaksanakan sholat Id di sini ya, menyertai mereka yang sedang wukuf di Arafah. Kemudian ketika mereka menyembelih hewan kurban, kita pun juga sedang akan melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Ada yang mengambil hikmah bahwa ini adalah menyembelih nafsu-nafsu kita. Menyembelih hewan kurban ini ibaratnya adalah kita menyembelih semua keburukan kita agar kemudian kita mendapatkan kesucian. Kita mencintai Allah dan kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka kita berkurban. Nah, begitu sahabatku semuanya di antara hikmah-hikmah berhaji, dan saya mengambilkan beberapa hikmah keutamaan haji dan umroh yang ada, yang selama ini sudah beredar banyak di dunia maya maupun di teks-teks di buku-buku. Nanti sahabat bisa mendapatkan PPT saya, insya Allah ya, untuk bisa direnungkan lebih jauh. Demikian sedikit presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada dua acara. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah Ida Nurlailah untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mengenai bagaimana keutamaan haji dan umrah untuk membentuk parenting atau membentuk bonding kita, baik dari orang tua ke anak ataupun dari keluarga kita. Selanjutnya lagi kita akan memasuki sesi diskusi. Bapak Ibu bisa disiapkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya, tapi sebelum itu kami menginformasikan bahwa ada beberapa program yang disediakan oleh Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh yang dimulai harga 25 jutaan saja. Kemudian ada program haji khusus daftar sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi. Kemudian ada haji furoda, spesial haji furoda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Kemudian Wonderful Umroh juga menyediakan ba'dal haji dan umroh, kemudian menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu, bayarnya kemudian. Kemudian Wonderful Umroh juga menyediakan kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, mendapatkan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah dengan minimal Bapak Ibu bisa menyetorkan sekitar Rp100.000 sebagai bentuk untuk kesungguhan niat akan mendapatkan Syal Wonderful Umroh yang biasanya bisa dipajang untuk sebagai penanda, reminder agar selalu ingat untuk bisa ke Baitullah. Mari bergabung dengan Wonderful Umroh bersama dengan keluarga Wonderful Umroh, semua bisa ke Tanah Suci. Baik, demikian untuk informasi program-program dari Wonderful Umroh. Kita memasuki untuk sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang berkenan dan bisa untuk menanyakan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung raise hand nanti berdiskusi dengan Ustazah Ida Nurlailah mengenai parenting yang kita dapatkan dari prosesi haji dan umroh. Kami silakan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Atau bisa langsung raise hand nih Bapak Ibu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ustazah Ida Nurlailah. Kami silakan untuk bisa raise hand. Terus sudah ada di kolom komentar, sebentar. Saya lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan. Baik, sembari menunggu pertanyaan yang muncul juga, Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi. Linknya sudah dibagikan oleh admin di kolom komentar, bisa untuk dibuka kemudian diisi Bapak Ibu. Baik, sepertinya masih menunggu ini Ustazah untuk pertanyaannya. Ya, baik. Saya tambahkan aja Mas Haji ngobrol-ngobrolnya. Mas Haji, Mas Nizar. Baik, Ustazah.
Iya, baik. Itu ada pertanyaan yang sifatnya teknis ya. Cabangnya belum ada di Pariaman, tetapi teman-teman bisa menghubungi kalau mau kemitraan ya. Kemitraan kita ada 3 macam, ada perwakilan, ada agen, dan ada reseller. Jadi silakan nanti kontak di Mas Aji, nomor teleponnya bisa di-share di grup di kolom chat ya, teman-teman semuanya. Ya, di zaman online sekarang ini kita merekrut jamaah dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia ya. Nah, alhamdulillah kemarin umroh Syawal saya bersama Mas Nizar ya. Mas Nizar bersama keluarga Yes, besarnya berangkat. Masya Allah, nikmat sekali, indah sekali rasanya. Ada pertanyaan ya, silakan. baik. Sudah masuk untuk pertanyaan, saya izin untuk membacakan dari Ibu Titi Mutialifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana kalau ibu dan ayah tidak sejalan dalam mendidik anak dua atau anak-anak ini sepertinya? Terima kasih Ustazah. Bisa langsung dijawab Iya, Ustazah untuk pertanyaan yang ya, pertama. ya, ada 3 pertanyaan sepertinya ya. Jadi saya jawabnya lebih singkat-singkat ya. Bagaimana jika ibu dan ayah tidak sejalan di dalam mendidik anak? Ya, memang berat ya. Pada saat suami istri tidak seiring sejalan karena ibarat 2 sayap itu yang satunya mengajak terbang ke sana, satunya mengajak terbang ke sini. Nah, maka saya sering menyampaikan begini, para wanita milikilah resep-resep rahasia penaklukan suami. Bangun hubungan hati dengan suami, sentuh hatinya agar suami bisa diajak untuk dialog. Dialog dari hati ke hati sehingga bisa disentuh hatinya untuk bareng-bareng belajar. Bareng-bareng mengaji, bareng-bareng mengikuti seminar, bareng-bareng untuk pengajian rutin dan sebagainya untuk menyamakan visinya. Karena para istri ini kadang-kadang ini Mas Nizar terhalang untuk memberikan nasihat pada suami gitu. Ya. Sehingga perlu lidah orang lain ya, perlu hidayah ya dengan jalan-jalan yang lain gitu agar mereka mau untuk mendapatkan atau belajar. Jadi langkahnya agak panjang tapi tidak mungkin tidak dilakukan ya ya Bunda, tidak ada kata terlambat. Pertama doakan terus suami, doakan suami ya setiap hari, sehari minimal 5 kali doakan suami Anda, sebut namanya dan apa yang Anda inginkan dari suami Anda. Ada doa untuk melunakkan hati, nanti bisa di googling ya, doa untuk melunakkan hati suami. Kemudian yang kedua, jadikan diri Anda adalah seorang yang wanita soleh ya, qurrata ayun, sehingga suami Anda itu terpesona pada Anda, suami Anda mendengarkan Anda karena akhlak mulia yang Anda miliki. Nah, kemudian dengan demikian, maka suami mau mendengarkan apa yang Anda inginkan. Jangan terlalu banyak bicara kepada laki-laki. Saya mengatakan, janganlah menuntut, tapi tuntunlah suami. Nah, kemudian yang ketiga, libatkan saja di dalam proyek-proyek mendidik anak. Maka dia akan dengan sendirinya terarah. Maaf, bentar, saya agak ngikelan. Tapi ini adalah bagian dari acara yang saya sarankan ya. Saya contoh. Saya punya banyak buku-buku di belakang saya ya. Contoh ya, ada buku 64 Sahabat Teladan Utama. Ada buku Rasulullah Teladan Utama. Di sini ada banyak ya. Nah, sediakan aja buku-buku seperti itu di rumah, lalu minta suami membacakan. Saya banyak dapat testimoni, Bu, ketika seorang ibu itu memiliki buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Terus dia bacakan, dia sediakan di rumah, dia bacakan untuk anaknya, suaminya ikut mendengarkan. Ternyata yang jadi baik bukan hanya anaknya, suaminya jadi baik. Kemudian dia minta giliran suaminya bacain dong ayat untuk anak. Jadi ayah itu kadang-kadang bingung nggak punya program mendidik anak. Kemudian kita sediakan aja bukunya. Bacain ayah ini, saya ya, singa padang pasir ini kisah Umar bin Khattab. Kan kita nggak tahu nih kisahnya apa saja, tapi begitu kemudian kita bacakan kepada anak kita, Masya Allah ini ada banyak kisah di sini, satu halaman satu cerita ya. Satu halaman satu cerita begitu luar biasa. Ternyata yang berubah jadi baik bukan hanya anak, tapi juga ayah. Jadi itu yang namanya menuntun tanpa menuntut. Kalau menuntut tuh, ayah itu loh mbok terlibat dalam mendidik anak. Ayah itu mbok begini, itu namanya menuntut. Tapi kalau menuntun itu langsung aja, ayo ya dilibatkan di dalam mendidik anak. Dan diantara dengan kisah. Kisah ini adalah metode yang Allah berikan pada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengalami ujian yang sangat berat, kadang Rasulullah sampai menangis, hatinya sedih,
Maka Allah menghiburnya dengan kisah. Allah membangun lagi harapannya dengan kisah. Sehingga Al-Quran itu bahkan 70% isinya adalah kisah. Maka kalau ayah-ayah ini miskin wawasan berkisah, ibu-ibu sediakan buku untuk berkisah. Ya, kalau mau dapat bukunya nanti silakan bapri saya via Mas Aji ya, boleh nanti karena lagi ada diskon besar. Maaf saya ngiklan ya, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman, kalau yang sedang mengalami problem untuk mendidik anak itu yang tidak ada kesesuaian dengan suami, ada 3 tadi jawaban saya. Yang pertama doakan, terus menerus doakan dengan optimisme. Nek perlu ngelakoni sholat malam puasa khusus mendoakan suami. Yang kedua, apa tadi ya? Jadilah Anda seorang perempuan yang kurota ayun, yang solihah, konitat ya dan sebagainya. Begitu ciri-ciri wanita solihah sehingga suami itu terpesona pada Anda sehingga suami mau mendengarkan Anda, berikan layanan servis excellent kepada suami, ikuti kelas saya rahasia istri ya biar dapat perempuan yang demikian. Kemudian yang ketiga, menuntun dan bukan menuntut, maka sediakan diantaranya program-program, sarana edukasi di rumah, suami tinggal dilibatkan saja, maka dengan sendirinya akan jadi searah Bunda dengan suami ya. Nasihatnya kita memang menghadirkan sarana-sarana itu dan meluangkan waktu untuk melaksanakan program di rumah. Itu aja jawaban saya 3 ya untuk pertanyaan suami yang tidak seiring. Semoga bisa bermanfaat. Kalau menginginkan konsultasi Wapri, boleh nanti dicatat nomor WA saya, dituliskan saya, tolong masukkan ya. Terima kasih, silakan lanjut. Baik, Ustazah. Berikut juga jawaban yang telah menjawab dari pertanyaannya Ibu Nurul Rahmi, ya, yaitu mengenai istri dan ibu jika suami tidak begitu tertarik untuk belajar mengenai parenting. Tadi sudah juga terinclude dalam jawabannya Ustazah Indah Nurlaila. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, izin bertanya bagaimana ketika komunikasi antara orang tua dan anak yang terjadi selama ini sudah terlanjur penuh luka, bagaimana memperbaikinya, Ustazah? Ya, baik. Ya, gimana nih penulukannya? Iya, begini. Setiap kita mendapatkan problem pendidikan anak, saya mengajak sahabatku semuanya yang pertama bertobat pada Allah. Karena kita ini manusia, letaknya salah dan hilaf. Pasti kita punya kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya, agar Allah mengampuni kesalahan kita dan mengabulkan doa-doa kita, maka mari kita mulai dengan bertobat pada Allah. Taubatan nasuha. Ya. Bertobat ini tentu kita harus mengenali juga mana sih yang bagian-bagian dari yang salah itu. Taubatnya secara umum, ya Allah aku bertobat padamu, tapi dia tidak mengenali bagian-bagian yang salah, ya dia akan ulangi lagi kesalahan. Padahal dalam taubatan nasuha itu kesalahannya benar-benar ditaubati, tidak lagi dilakukan. Jadi taubatan nasuha mengenali bagian-bagian kesalahan dia, kemudian tidak lagi melakukan. Nah, yang kedua berdoa tadi ya dan taubatan nasuha tadi mohon ampun pada Allah. Yang kedua adalah meminta maaf kepada anak. Jangan kita segan meminta maaf kepada anak. Kita sebagai orang tua pasti punya salah dan hilaf. Jadi kita bilang sama anak kita untuk meminta maaf. Mungkin ada perkara yang jelas diketahui bersama, ada yang tidak diketahui. Maka kita bisa juga menyebutkan yang jelas atau mengatakan secara umum, "Nak, Ibu minta maaf atas semua salah yang pernah Ibu lakukan kepadamu." Apapun itu. Mungkin salahnya salah banget atau menyakiti banget. Pokoknya Ibu minta maaf. Bantu Ibu untuk tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ingatkan Ibu. Ya. Jadi yang ketiga itu melibatkan anak untuk menjadi penjaga kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Kemudian fatabi sayyi'atal hasanat, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Setelah kita minta maaf, tidak cukup kita hanya dengan minta maaf, tapi lakukan kebaikan-kebaikan yang banyak pada anak. Anak akan melihat kesungguhan pertobatan orang tua. Anak akan melihat ketika orang tua minta maaf, orang tua benar-benar akan selesai ya dengan dengan tidak lagi melakukannya lagi ya, bertobat benar-benar selesai dengan perbuatan itu. Dan kemudian anak merasakan bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tua. Nah, maka di situ sahabatku semuanya, semoga itu menyembuhkan luka-luka pengasuhan yang ada pada anak kita. Jika ternyata ikhtiar seperti itu belum membuahkan hasil, mungkin Anda memerlukan seorang ahli. Mungkin Anda memerlukan
bantuan ustadz, bantuan psikolog, atau bantuan-bantuan yang lain ya. Tapi lakukan ikhtiar itu sebagaimana mungkin sekian lama Anda melakukannya, bisa jadi butuh waktu yang juga panjang untuk meluruhkan luka-luka itu. Tapi Anda harus yakin, optimis bahwa Allah menerima doa-doa manakala kita berdoa dengan kesungguhan dan manakala Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terus yang keempat, yang terakhir, terus memperbaiki diri. Jadi insan yang bertakwa. Janji Allah, kalau kita bertakwa, Allah akan berikan solusi atas semua masalah yang kita miliki. Ya, maka jalan keluar akan datang sejalan dengan naiknya keimanan dan ketakwaan kita. Kalau hidup kita masih diliput oleh masalah, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, tingkatkan ketakwaan, semoga pelan-pelan cahaya itu akan datang pada kita. Kita akan diangkat dari masalah itu, dan kita akan dikuatkan jika datang lagi masalah-masalah yang lain. Demikian jawaban saya. Baik Ustazah, masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin bisa saya rangkum untuk jadi 1 pertanyaan nggak Ustazah? Ya. Yang pertama mengenai bagaimana cara mendidik anak agar bisa sabar dan istiqomah dalam ibadah sholat. Kemudian pertanyaan yang lainnya merujuk pada jawaban pernyataan yang pertama dari Ustazah mengenai agar anak itu sholih sejak kecil. Nah, bagaimana ketika orang tua itu menyadarinya terlambat? Jadi anak-anaknya sudah dewasa, kemudian bagaimana cara menyadarkan atau memberikan pendidikan terhadap anak yang terutama sudah dewasa ini, Ustazah? Iya, baik. Terima kasih, Manizar. Iya. Bagaimana agar anak istiqomah ya di dalam sholat dan nantinya jadi baik gitu ya. Baik. Pertanyaannya ini bagus sekali ya, luar biasa karena ujian kita bersama. Kita diperintahkan mengajari anak sholat usia 7 tahun dan memukulnya ketika dia tidak mau sholat di usia 10 tahun. Tapi kalau anaknya sudah 20 tahun jangan dipukul ya, kalau nggak mau sholat Anda akan dipukul balik oleh anaknya. Jadi memukul anak itu di usia dia belum balik sampai 14 tahun. Kalau udah 14 tahun udah balik, maka dia tidak lagi dipukuli karena orang tua bisa dipukuli balik oleh anaknya. Nah, contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah dengan doa. Doakan anak dengan doa agar anak menjadi anak yang mendirikan sholat ya. Nanti PPT-nya kami share insya Allah ya. Dengan doa dulu. Kemudian yang kedua dengan qudwah hasanah, dengan teladan kebaikan kita. Saya tidak menyebutkan uswatun hasanah ya, karena yang mendapatkan gelar uswatun hasanah hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tua adalah orang yang dikatakan sebagai qudwah hasanah atau teladan yang baik. Kita tunjukkan pada anak kita bahwa setiap kali kita akan sholat itu kita mempersiapkan dengan baik ya. Dimulai dengan wudhu yang baik. Itu apa hadisnya begitu. Mulai dengan wudhu yang baik, kemudian kita sholat dengan khusyuk, dengan khudu, karena bukan hanya berdiri saja, tetapi hati-hati kita yang kita hadapkan. Kemudian itu mensyaratkan kita memahami bacaan sholat, gerakan-gerakannya tumak nina, ingat ya, bukan gerakannya cepat sekali gitu. Tumak nina itu berhenti sejenak, menikmati setiap gerakannya ya, dan kemudian kita rangkai dengan doa-doa. Insya Allah kalau setiap hari anak melihat bagaimana ayah ibunya menikmati sholatnya, mempersiapkan dengan baik waktu-waktu sholatnya, dia bahkan mengatur manajemen waktu di dalam kehidupannya itu berdasarkan waktu-waktu sholat, maka anak akan belajar tentang bagaimana sholat yang baik, bagaimana bersemangat untuk sholat. Saya menyetelkan sebuah video edukasi, kalau teman-teman nanti mencari tempat perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang terjauh itu ya. Itu saya setelkan pada Revo yang pada waktu itu anak saya paling kecil namanya Revo ya. Pada waktu itu usianya sekitar 8 tahun dan dia kadang malas-malasan ke masjid. Kemudian saya bacakan, saya lihatkan itu, kita lihat video ini Po. Dia melihat, mungkin sekitar 7 tahun usianya. Dan dia mengatakan, kenapa Umi nggak bilang dari dulu kalau ternyata pergi ke masjid itu adalah perjalanan menuju pada Allah. Kalau sholat itu ternyata kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau seperti itu kan aku jadi rajin ke masjid, Masya Allah. Itu saya celes ya Allah, iya ya gitu. Jadi, oh iya terima kasih ya Po, gitu. Maafkan Umi ya kalau tidak menceritakan itu padamu dulu gitu ya. Karena menurut saya belum cukup usia untuk diajak ngomong masalah itu. Tapi dia kayak, kenapa telat banget aku ngasih tahu.
saya kasih tahu pada dia bahwa itu adalah perjalanan yang menuju kepada Allah gitu. Jadi sahabatku coba nanti googling ya video itu nasihat orang tua untuk anaknya yang perjalanan terjauh adalah perjalanan menuju ke masjid itu. Mungkin bagi anak itu ringan beli tiket nonton konser di Amerika atau pergi menempuh S2 di Amerika, tapi pergi ke masjid yang sudah remaja mungkin jadi berat gitu ya. Mungkin lebih ringan bagi dia pergi ke tempat temannya yang jaraknya berapa kilometer, tapi masjid saja menjadi berat padahal dia akan menjumpai Allah. Nah maka dialog-dialog seperti ini, dan mungkin jika kita butuh alat-alat peraga ya tadi ya, seperti misalnya ada buku Pintar Iman Islam, Ayah Bunda Ajari Aku Sholat, judulnya begitu. Ayah Bunda yang mau silahkan yang lagi sponsor. Nah maka seperti itu membuat anak-anak kita juga insya Allah akan lebih tercerahkan ya, karena mereka mendapatkan wawasan yang luas dengan begitu. Jadi pertama doa, kedua keteladanan orang tua, yang ketiga dengan dialog-dialog, dengan kisah, dengan pelajaran, boleh dengan muter video, dengan baca cerita, dan seterusnya. Yang keempat, lakukan pembiasaan. Sabar menemani anak untuk membangunkannya dengan penuh cinta di pagi hari, mengantarkannya berwudu, gendong-gendong, ya, menemani dia sholat, kadang sholatnya kita harus diulang-ulang, ya, sesuai mengikuti keinginan dia, tidak apa-apa, sabar aja. Nah, kalau anak terlanjur besar bagaimana gitu? Tadi ya, langkahnya kembali jawaban saya yang pertama tadi, yang sebelum ini, ayah bunda bertaubat dulu karena pernah melakukan kesalahan dalam mendidik anak. Yang kedua, minta maaf sama anak karena telat mengajari dia untuk sholat, itu ya. Yang ketiga, minta sama anak kasih nasihat secara khusus untuk dia melakukan sholat, ya. Seperti itu, insya Allah ya, dengan dialog dia, dengan penyadaran, semoga Allah berikan hidayah kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Begitu Mas jawabannya. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah atas doa dan juga jawabannya. Berikut tadi adalah pertanyaan-pertanyaan di sesi diskusi. Bapak Ibu telah sampailah kita di penghujung agenda sesi diskusi. Berarti sudah cukup juga untuk tanya jawabnya bersama dengan Ustazah Ida Nurlaila. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasmenya yang telah luar biasa sekali memberikan dan memperkaya ya tadi materi-materi dan juga diskusi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu tidak usah risau apabila belum bisa bertanya ataupun belum mendapatkan materi secara lengkap, nanti bisa menyaksikan, menyimak materi rekaman yang nanti disampaikan oleh admin kepada Bapak Ibu sekalian di grup WhatsApp ataupun nanti kalaupun belum masuk ke grup bisa japri admin begitu. Nomornya sudah dibagikan di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu sesi kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dapat terus untuk kita tauladani dan juga kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kami selaku panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan Ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri forum kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di Madrasah Baitullah pekan depan di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampai jumpa di pekan depan. Umi Ida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول
الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد